warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uftatiah. Saya dari Pendidikan Akuntansi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran Problem Based Learning. Apa sih Problem Based Learning itu? Sebelum mengenal lebih jauh, yuk kita kepoin apa sih pengertian dari metode pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau yang sering kita kenal dengan PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dalam model pembelajaran Problem Based Learning, cara penyajian bahan pelajarannya itu dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan masalah untuk dianalisis dan disintetis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh peserta didik. Permasalahan dapat diajukan oleh guru kepada siswa ataupun sebaliknya, yang kemudian dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar siswa. Problem Based Learning tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengar, mencatat, dan menghafal materi. Akan tetapi, melalui Problem Based Learning, siswa diajak aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya dapat menyimpulkan. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning adalah sebuah model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa belajar berpikir keras, berpikir kritis, dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sintak model pembelajaran based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relatif, dan konseptual. Adapun ciri-ciri yang ada dalam problem based learning yaitu masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah yang real, lalu masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Sangat mengutamakan belajar mandiri, memanfaatkan sumber secara bervariatif, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Langkah kerja model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran yaitu: pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap dipresentasikan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan dan juga tujuan pembelajaran, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Selanjutnya, guru bisa melakukan pretest terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu jurnal penyesuaian. Setelah itu, guru membagi peserta didik untuk berkelompok dan meminta siswa untuk mengamati sebuah video yang nantinya akan dijadikan bahan diskusi. Pada bagian mengidentifikasi masalah, di mana siswa dapat berpendapat mengenai permasalahan apa yang ada dalam video, sesuai dengan pendapat masing-masing. Pada bagian penetapan permasalahan, di mana peserta didik dapat berpendapat mengenai permasalahan-permasalahan apa saja
yang nantinya akan didiskusikan bersama dalam kelas. Bisa dilihat dari video tersebut, di mana peserta didik melakukan diskusi bersama kelompoknya mengenai materi tentang jurnal penyesuaian. Teman-teman, masalah utama kita adalah menentukan penyesuaian yang tepat sehingga neraca saldo yang disesuaikan menunjukkan angka yang sebenarnya. Menurut buku yang saya baca, terlebih dahulu kita cari permasalahan yang ada dalam bukti memorial. Menghitung langsung dari perbedaan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan neraca saldo setelah penyesuaian juga bisa kok. Tapi kalau kita langsung hitung di situ, bagaimana kalau ada angka yang salah? Angka-angka tersebut belum tentu sesuai dengan penyesuaian. Bisa dilihat dari video tersebut, di mana setiap anggota kelompok memberikan solusinya mengenai permasalahan tentang jurnal penyesuaian, yang nantinya solusi-solusi tersebut akan dikolaborasikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai jurnal penyesuaian. Guru juga membimbing setiap kelompok dalam pembuatan laporan sehingga nantinya setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di sini guru juga memantau diskusi dan kelompok lain pun memberikan tanggapan atau tambahan untuk kelompok yang sedang presentasi. Tahap akhir, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan setiap kelompok menambahkan pada laporan mereka mengenai tanggapan atau tambahan dari kelompok lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.